Sebelum kita sampai ke materi ini, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah berkenan ikut dalam presentasi pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru. Kami mengajak kepada Bapak Ibu Guru untuk bisa bekerja sama dalam mendidik siswa kita, khususnya di SD 07. Nah, untuk yang pertama ini, materi ini akan disampaikan oleh Pak Budi. Soalnya nanti kami berbagi tugas. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Puji syukur atas nikmat Allah, atas kesempatan yang telah diberikan pada hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat. Tak lupa juga salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya apa yang menjadi rencana kami ini sudah lama, Bu. Nah, ini berdasarkan cuman yang memicu kami ingin segera membuat hal ini. Yang pertama, dikarenakan ternyata tahun 2022 itu ya, Pak Faizul memberikan sebuah informasi. Pastinya Pak Faizul juga mendapatkan sumber yang tidak mungkin beliau dari sesuatu sumber yang tidak dipercaya. Jadi Pak Faizul menyatakan asumsinya, pandangannya mungkin apakah program guru penggerak ini mengurangi nilai-nilai agama Islam. Begitu ya, kalau tidak salah saya. Nanti kalau misalnya ini nanti ada waktu untuk kita ini kan didiskusikan kembali, bukan didebatkan. Lalu itu membuat saya berpikir akhirnya, apa benar hal ini? Lalu kemudian ketika saya sedang melaksanakan penilaian induksi guru pemula, Pak Bahrum juga memberikan ya pertanyaan pemantik kepada diri saya. Apa sih yang didapat dari guru penggerak? Itu. Jadi hal itulah yang membuat diri saya semakin mencoba lebih mendalami lagi, mempelajari lebih dalam apa saja sih. Ternyata memang bisa ditayangkan Pak Rasul. Oke. Karena ini berkaitan dengan apa yang menjadi ini kita, saya berawal juga semangat dan motivasi saya semakin tinggi. Jadi guru penggerak itu kami singkat dengan TBM ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Inilah salah satu fungsi dari kami, yaitu berusaha ikut menggerakkan kepada Bapak Ibu. Kita lanjut ke next 2. Nah, ini kita refleksikan diri kita dulu sebagai guru. Ini termasuk diri saya juga. Nah, yang pertama, apakah kita sudah menjadi guru yang baik bagi peserta didik? Nah, ini pertanyaan bagi diri kita. Coba renungi, resapi, sudah benar belum kita ini? Lalu yang kedua, apakah kita sebagai guru sudah mempunyai visi dan misi bagi peserta didik? Tadi Bu Neng cerita masalah tentang anak kelas 2-nya yang banyak yang belum bisa membaca. Begitu kan Bu Neng? Benar kan? Ya. Mungkin itu yang aku jadikan visi nih.
Visi aku di kelas 2 ini, aku akan sukseskan anak tanpa ada satupun yang tidak bisa lagi membaca. Nah itu salah satu visi misi. Ya. Apakah semua itu dimiliki oleh kita semua? Pertanyaannya itu dulu. Apakah kita nih cuman hanya sebagai kegiatan rutinitas saja, hedon saja, kegiatan kebiasaan saja yang dilakukan untuk cari aktivitas sehari-hari, cari uang atau bagaimana dan sebagainya. Lalu yang ketiga, apakah kita memahami visi dan misi SDN nomor 7 Sekupang? Ada nggak salah satu guru di antara kita semua di sini yang tahu persis apa visi misi SD 7 Sekupang? Apa yang ingin kita capai dalam setahun ini? Nah itu pertanyaannya. Mudah-mudahan ini yang refleksi diri kita nih. Dan yang terakhir, apakah kita pantas menjadi seorang guru? Nah ini pertanyaan yang dijawab oleh hati kita sendiri. Kalau ini semua ini, insya Allah pendidikan yang diinginkan oleh pemerintah, pendidikan yang diharapkan oleh kita pribadi khususnya sebagai guru semua akan tercapai. Mudah-mudahan. Next Pak. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini salah satu apa yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Ini belajar dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau ini kan diibaratkan sekolah itu adalah ladang. Kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara, sering Pak Rusli menyampaikan itu, bahwa murid itu ibarat padi yang kita tanam. Baik buruk hasilnya nanti di kemudian hari, itulah hasil yang telah kita tanam di hari ini. Nah itu filosofinya. Yang harus kita pahami yaitu mengenai minat dan bakat siswa. Ya, kodrat mereka adalah pribadi yang unik sama seperti kita. Jadi jangan coba kita paksakan untuk bisa segalanya. Bantulah mereka untuk menemukan siapa dan apa yang mereka sukai. Ya ini istilahnya yang terkenal di Ki Hajar Dewantara, ing arso suntulada, ing madya bangun kersa, wuri handayani. Ya di depan memberikan contoh, di tengah membangun kemauan, di belakang ya mendorong. Berikutnya Pak, next. Ini nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan ini berpihak pada murid. Selama ini saya, mungkin kita semua lah, masih banyak yang belum berpihak pada murid. Masih selalu menyalahkan murid. Ya, dari kelima ini nilai-nilai apa yang sudah kita miliki? Itu yang kita tanyakan juga kepada diri kita. Next Pak. Nah ini profil pelajar Pancasila. Jadi pemerintah mempunyai visi kepada kita, memberikan tugas beriman. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Insya Allah dalam kegiatan ini tidak ada yang merugikan Islam. Saya yakini dan saya sudah hampir 2 bulan tidak ada sesuatu yang merugikan Islam. Itu yang saya pahami. Ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Dan yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Inilah tuntutan dari pemerintah, karakter yang ingin dibentuk dan ditugaskan kepada kita para ASN. Karena fungsi ASN ada 3 ya, dalam undang-undang tahun 2019. ASN itu ada 3, ada PNS, ada P3K, begitu juga ada honor-honor juga bagian dari ASN. Jadi kita semua sama. 3 fungsi itu yang salah satunya pelaksana kebijakan. Yang pertama itu pelaksana kebijakan. Jadi apa yang ditugaskan oleh pemerintah kita harus laksanakan karena kita bagian dari pemerintah. Lalu yang kedua, ya kita pemersatu bangsa.
Jadi saya harapkan ketika kita mendapatkan sebuah informasi, jangan kita yang malah menjadi provokatornya. Ini berdasarkan, saya cuma membacakan aja fungsi ASN, bukan ininya. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah pelayan publik. Kita pelayan. Nanti yang harus kita pahami. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah, karena kita bagian dari pemerintah, inilah yang diberikan. Next Pak. Oke, mari kita renungkan sejenak. Apa arti penting visi bagi Anda sebagai seorang guru? Punya nggak kita nih visi kembali? Visi dan misi. Setahun ini apa sih yang ingin saya sampaikan? Kalau bahasa Pak Taufik itu target. Ya masa setiap tahun nggak ada perubahan dalam diri kita. Ketika kita sudah tidak ada perubahan, berarti sudah timbul rasa bosan, timbul rasa malas. Ya akhirnya kemungkinan besar pendidikan juga tidak akan jauh lebih baik lagi. Lalu yang kedua, visi seperti apa yang harus kita miliki sekarang sebagai guru? Lalu yang terakhir, coba dibayangkan, pernah nggak kita membayangkan, anak murid aku nanti ke depan jadi apa ya dalam imajinasi kita? Apakah anak-anak orang urusan seperti itu? Nah, ini refleksi bagi diri kita. Kita semua termasuk pribadi saya. Saya sering bertanya kepada Pak Pur, kepada Bang Ali, juga kepada beberapa guru. Banyak sih kekurangan saya juga, saya akui. Tapi semua kita juga punya kelebihan dan kekurangan. Tapi jujur, di sini saya jauh lebih berkembang. Ini pengalaman pertama saya berdiri kayak gini, ngomong depan gini. Sebenarnya gemeter-gemeter juga, cuma ya belajar. Suatu saat Bapak Ibu juga akan melakukan hal itu. Ya minimal pada saat menjadi pembina upacara. Nah, pada saat pembagian raport, kalau ini tidak dilatih, kemungkinan juga akan gugup kita di depan orang tua. Oke, dari saya mungkin itu. Nanti untuk budaya positif, ya budaya positif, karena nih beberapa hari ini saya perhatikan ada beberapa kasus di sekolah kita. Ya kasus yang kalau bahasa kasus itu kayaknya kurang ini, agak ini ya, agak ngeri bahasanya. Ada temuan kemarin anak murid saya, orang tua murid saya lagi pegang HP lalu dijatuhkan HP-nya dengan tidak sengaja oleh murid dari ibunya. Lalu ada masukan dari orang tua, ada laporan bahwa termasuk kita dikomplain kenapa aturan prokes tidak dilaksanakan dengan ini lagi. Salah satunya itu salah satu temuan-temuan juga. Lalu yang kedua yang menjadi keresahan bagi Pak Purnomo, semenjak adanya kantin dibuka, namun kesadaran anak belum terbangun di sini. Sampah masih berserakan. Nah, ini kan termasuk temuan-temuan yang mungkin harus kita perbaiki, agar nilai-nilai budaya positif, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan kepada diri anak, khususnya di SD 7, kita nggak usah banyak-banyak apa sih yang kita ingin lakukan. Ya, sama seperti contoh ketika menggunakan helm lah misalnya, menggunakan helm atau menggunakan masker, bahwa masker dan helm itu untuk keselamatan dan kesehatan kita, bukan karena takut dimarahi gurunya, bukan karena takut ditilang polisi dan sebagainya. Artinya ketika itu tertanam, maka nilai-nilai kebajikan itu sudah, dan semua itu akan dijelaskan oleh Pak Rusli pada budaya positif dan restitusi. Apa itu restitusi, yang berikutnya dijelaskan oleh Pak Rusli. Nanti ada sesi tanya jawab, kita akan sama-sama sharing. Mungkin inilah yang baru kami dapatkan, salah satunya sampai dengan bagaimana sih cara menyelesaikan temuan-temuan atau permasalahan yang akan dihadapi oleh sekolah maupun dihadapi oleh siswa. Itu. Jadi saya lebih senang kalau bisa kita tuh sering-sering berdiskusi seperti ini, karena ketika berdiskusinya di luar, nah itu nanti akan berlalu begitu saja gitu.
Jadi kalau di dalam kayak gini dan usahakan, dan harapan saya dengan adanya kami belajar seperti ini di kemudian hari, ketika siapapun nanti yang menjadi bimtek, memang tugas kita adalah membagi ilmu yang kita dapatkan dari pelatihan di luar. Sebenarnya itu udah lama sih, cuma karena kita malu mungkin kan, karena kita malu untuk menyampaikan hal ini, atau mungkin repot, atau mungkin bagaimana. Nah, sekarang kita buka kebiasaan itu. Jadi kita saling introspeksi diri masing-masing, saling bertanya, kita refleksikan apa yang kita. Terima kasih. Nah, selanjutnya dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Pak Rusli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi yang telah menyampaikan beberapa materi guru penggerak. Di sini saya akan masuk ke materi budaya positif. Budaya positif ini Bapak Ibu guru bukan istilahnya kebudayaan daerah ya. Ini budaya positif ini banyak kita atau cara kita menangani kasus budaya positif di sekolah. Nah, ada beberapa yang harus kita ketahui terlebih dahulu untuk membentuk budaya positif di sekolah. Salah satunya yaitu konsep disiplin positif dan motivasi. Yang kedua, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau kita sebut yaitu kesepakatan kelas yang kita ciptakan bersama anak didik kita. Ya, yang kita buat inilah yang kita laksanakan bersama anak itu dalam wadah yang kecil sebelum masuk ke warga sekolah. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dasar. Ini biasanya kalau siswa yang mempunyai kasus, kita seringkali tidak mengetahui apa yang dibutuhkan siswa sesungguhnya. Kalau kita tidak bisa mengetahui kebutuhan siswa, maka kita tidak bisa menangani kasus itu dengan baik. Bahkan kita sering melakukan kasus itu menguntungkan diri kita dan tidak menguntungkan bagi siswa. Yang belum Pak Udi. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Itu nanti ada kita bahas 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, di posisi mana kita dalam menangani kasus? Salah satunya ada posisi penghukum. Nah, ini yang sering kita gunakan ini, penghukum terhadap anak. Jika anak buat salah, kita langsung menghukum anak dengan cara kita. Yang terakhir, segitiga restitusi. Restitusi ini ada 6 kalau nggak salah. Itu kita menghadapi kasus ini dengan melakukan restitusi itu, kita menguntungkan anak dan juga menguntungkan diri kita. Lanjut Pak Budi. Nih ada konsep disiplin positif dan motivasi. Disiplin yang kuat, motivasi internal di dalam diri anak atau kita sendiri. Kedua, disiplin murid atau mengikut paham apa yang diikuti. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, dari dalam dulu. Di dalam adanya kesadaran buat murid sehingga dia bisa melaksanakan kebaikan itu tanpa dipaksa atau tanpa disuruh-suruh. Ada 3 motivasi yang harus kita ketahui. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dengan 3 motivasi ini, kalau kita bisa menguasai ini, kita bisa menghindari supaya anak itu tidak kita
memberikan hukum secara langsung. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini merupakan suatu strategi. Kadang kita kalau mengajar Bapak Ibu untuk memberikan motivasi anak itu, kita seringkali berupa imbalan seperti siapa yang berani maju ke depan, siapa yang berani nanti Bapak kasih hadiah. Ini pun kurang bagus juga, karena tidak mendidik anak secara sadar untuk melakukan apa yang positif bagi dirinya. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi gini Bapak Ibu, jika anak mau berbuat sesuatu itu, dia yakin itu baik untuk dia dan baik untuk orang lain. Bukan dia berbuat itu karena terpaksa atau disuruh ibu guru, tapi dia berbuat tapi dalam keadaan terpaksa, tidak menyadarkan atau tidak kesadaran diri sendiri. Lanjut Pak Budi. Nah, memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Dalam hal ini kita kan kalau tidak makan tidak hidup, berarti kita butuh makan. Jadi ada 2, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Nah, setiap manusia itu butuh ini, butuh namanya kasih sayang. 3, kebebasan, kebutuhan akan memilih. Nah, kita memberikan kebebasan kepada anak atau kita sendiri untuk memilih apa yang diinginkan, memberikan kebebasan. Jangan dibisikin anak-anak itu tidak boleh, tapi kita tidak memberikan solusi kepada anak didik kita. Keempat, kesenangan, kebutuhan untuk merasakan senang. Karena anak-anak Bapak Ibu, kadang kasus kemarin Pak Tommy kan ada kasus kemarin itu, anak-anak itu mencoret meja, habis itu pakai meja. Tapi kita tidak melihat apa yang dibutuhkan anak untuk menyelesaikan itu. Terkadang kita panggil anak, langsung kita teriak dia salah. Padahal anak itu membutuhkan media untuk dia terapkan apa yang menjadi kesenangan dia. Nah, itu salah satunya. Kelima, kepuasan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini biasanya kita seringkali jarang mengakui bahwasanya jika anak memberikan sesuatu yang istilahnya luar biasa, kita sering kali anggap itu tidak luar biasa, seperti membuat gambar yang karton. Kalau kita lihat itu jelek, kita mengaku itu, seringkali kita tidak memberikan motivasi kepada anak bahwa itu karya yang paling bagus buat kemampuan itu sendiri. Terus Pak Budi, nih ada 5 posisi kontrol. Model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ini yang saya sampaikan tadi, ada 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Sekarang kita tanyakan, di posisi mana kita berada jika menangani suatu kasus. Yang pertama, penghukum. Penghukum ini yang sering kita pakai kalau tidak salah ya. Kedua, membuat orang itu merasa salah. Ini kalau membuat orang salah, jika anak berbuat salah, kita sering nasihatin, nah, ini tidak boleh. Kesian sama orang tuamu nak. Susah orang tua mencari rezeki untuk sekolah kamu, tapi di sekolah kamu main-main. Itu merasa anak itu, aduh, merasa bersalah dia. Nah ini posisi kedua. Ini pun kalau boleh dihindari. Kenapa? Karena di dalam posisi ini anak-anak itu tidak menyadari secara langsung kesalahan dia. Ya, ada suatu kebersalahan itu
ada sesuatu yang dia takuti, nah itu, sehingga dia merasa bersalah ini. Jadi kita minta siswa itu menyadari sepenuhnya di dalam dirinya bahwasanya itu adalah memang kesalahan. Kedua, teman. Guru sebagai teman. Ini dalam menindaki kasus terhadap siswa. Ada juga kita sebagai guru melihat menangani kasus itu, kita melihat siswa itu sebagai teman kita, sehingga kita sering membawa bercanda, ketawa dan lain-lainnya, sehingga anak itu merasa dekat dengan gurunya. Keempat, yaitu monitor atau pemantau. Nah, ini posisi kita hanya sekedar memantau, tapi apa yang kalau dia lakukan lagi kesalahannya itu kita bisa memanggil. Tapi dalam penanganan kita itu kita sering memantau anak yang membuat kesalahan itu. Yang posisi kelima, nah yang posisi kelima itu posisi manajer. Ini posisi yang paling bagus untuk guru. Tapi pertanyaannya, posisi ini apakah bisa kita terapkan kepada tingkat SD? Hal ini kami tanyakan juga di dalam diskusi guru penggerak. Karena dalam posisi ini, kalau saya sendiri lihat ini dari tingkat SMA atau SMP, karena ini menyangkut kesadaran langsung kepada murid. Kita hanya memberi bimbingan. Dengan kesadaran sendiri, murid itu melakukan sesuatu kebaikan atas kemauannya dia sendiri. Terus selanjutnya, segitiga restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapat kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menenang. Jadi gini, dalam kasus ini Bapak Ibu, menguntungkan korban dan menguntungkan pelaku. Misalnya ada kasus anak berkelahi, terus secara tidak sengaja dia merobek baju, terputuslah kancing baju tersebut, salah satunya. Nah, guru memanggil kedua anak tersebut yang menjadi korban dan pelaku. Jadi guru menanyakan kepada korban, apa yang menjadi kebutuhan si korban ini? Tentunya baju, kancing bajunya harus dipasang. Nah, jadi guru meminta pelaku itu memasang baju, tetapi pelaku itu tidak bisa memasang baju kancingnya karena dia tidak tahu menjahit. Nah, guru ini harus mampu memberikan kursus kepada murid tersebut, si pelaku, sehingga dia bisa menjahit baju si korban. Jadi keduanya mendapat keuntungan. Yang pelaku mendapatkan skill dalam menjahit, yang si korban terpasang lagi kancingnya, terpenuhi kebutuhannya. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam menangani kasus, sehingga kedua belah pihak itu merasa diuntungkan. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang tadi kan kita membuat kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Nah, dengan kejadian tadi, keduanya ini tentu akan merasa senang. Keduanya setelah kita penuhi kebutuhan kedua belah pihak tadi. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Tawaran.
bukan paksaan. Kita menawar, bukan kita kamu harus ikut ini. Tidak. Kita tawar, mau, ayo. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau murid itu berbuat salah, dia tidak malu kembali kepada kelompoknya. Karena sudah apa? Karena sudah memperbaiki hubungan antara kelompoknya. Terus nah ini ada ruang kolaborasi. Silakan kita kupas kalau Bapak ingin memberikan syarat atau pertanyaan, mungkin saya sama Pak Budi bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, nanti kami pending dulu. Dan bagi ibu-ibu yang punya saran dalam menciptakan budaya positif untuk sekolah kita, khususnya ini dalam menangani anak, alangkah bagusnya kita bekerja sama mencari solusi bagaimana menciptakan suasana budaya positif di sekolah kita, sehingga ke depan sekolah kita ini bisa sebagai contoh bagi sekolah-sekolah lain. Nah itu Bapak Ibu. Jadi bukannya istilahnya kita menyampaikan ini kita sudah menguasai, tidak. Ini hanya menyampaikan apa yang menjadi bahan kami untuk kami terapkan di sekolah ini. Kenapa Bapak Ibu? Ini kami tidak bisa berdiri dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari Bapak Ibu. Misalnya begini, kelas Pak Budi ini sudah terbentuk karakter anak di kelas 5A Pak Budi ya, 5A, udah bagus. Nah, sewaktu anak ini naik ke kelas 6, apakah Bapak Ibu bisa menjaminkan atau Pak Budi bisa menjaminkan karakter anak ini bisa terjaga? Kan tidak Bapak Ibu. Kecuali guru yang bersangkutan, guru kelas 6 ini mempunyai kemampuan untuk membentuk karakter itu. Nah, makanya kita harus bisa bekerja sama supaya karakter anak itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu terbentuk dengan sendirinya. Kenapa? Syaratnya guru harus membentuk pribadi yang bagus sesuai yang Pak Budi sampaikan tadi. Ya, konsep Ki Hajar Dewantara. Di depan sebagai teladan, di tengah sebagai motivasi, di belakang sebagai dorongan. Itu konsepnya guru. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bekerja sama kita semua untuk menciptakan budaya positif ini, insya Allah bisa kita lakukan. Kalau perlu kita bentuk suatu kayak grup berapa guru yang bisa menangani kasus anak. Jadi setiap anak kasus kita panggil Bu Berta, Bu Adi, Bu Paijun, cara menangani kasus ini. Kita berkolaborasi bagaimana menciptakan budaya positif kepada sekolah kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau saran, kami persilahkan, karena kita masuk ke ruang kolaborasi. Ya, terima kasih. Ayo Bu Jumi. Ya, masalah Pak Demek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Dari pembahasan yang disampaikan Pak Budi dan Pak Rusli sangat menarik ya. Karena selama ini inilah yang kita hadapi sebenarnya ya, terhadap anak-anak didik kita. Bagaimana visi misi kita terhadap anak didik kita ke depannya dan merubah karakter anak-anak kita bagaimana. Tadi timbul dari beberapa yang dipaparkan, timbul pertanyaan saya,
paradigma tentang memberi penghargaan kepada anak. Misalnya anak berhasil melakukan sesuatu di kelas atau nilainya bagus, selalu biasanya kita bikin good job gitu kan. Nah, ternyata saya juga pernah baca paradigma seperti itu tidak menumbuhkan menumbuhkan mereka itu hanya good job yang diharapkan gitu, tapi menumbuhkan kesadaran. Itu harapan kita sebenarnya kan. Ternyata paradigma itu salah. Jadi apa yang kita buat selama ini, apalagi pribadi saya, kalau di kelas memang selalu memberi reward kepada anak-anak kalau mereka melakukan sesuatu yang betul atau sesuatu yang kita apresiasi lah, menurut saya kayak gitu. Tetapi apresiasi yang saya berikan ternyata tidak menumbuhkan kesadaran buat mereka. Berarti terjadi kesalahan pada guru gitu kan. Jadi timbul pertanyaan saya, bagaimana saya seharusnya di kelas agar anak-anak didik saya itu bisa tersadar gitu atas apa yang mereka lakukan. Ibaratnya gini, merubah paradigma yang selama ini saya buat gitu. Gimana caranya Pak Budi dan Pak Rusli? Mungkin itu yang sangat mendasar di diri saya. Assalamualaikum, terima kasih Bu Jumi atas pertanyaannya. Nah, ini menarik ini pertanyaan dari Bu Jumi. Saya juga sebenarnya sebelumnya juga saya senang memberikan reward kepada siswa. Ternyata reward itu tidak selamanya baik, tapi bukan berarti tidak baik Bu Jumi. Bisa juga diberikan, tapi dengan harapan anak tidak selalu menunggu itu terus yang akhirnya yang ditunggu, sehingga kesadaran anak tadi yang seperti yang Bu Jumi sampaikan tidak timbul. Jadi saya mau ngomong apa Bu? Mungkin saya pernah punya kasus dulu banget ya, pernah ngajar di kelas rendah, selalu memberikan reward kalau nggak stiker smile gitu, kalau nggak makanan, snack, permen. Jadi ada anak yang kebetulan anak itu dia tidak mampu untuk menyelesaikan tugasnya hari itu. Jadi orang tuanya merasa kecewa, anaknya tidak pernah dapat reward. Sampai akhirnya orang tua datang, ibu tolong anak saya diberi reward, saya kasih apa aja, rewardnya apa hari itu, tapi ibu berikan aja. Berarti jadinya saya juga mikir, ini berarti reward itu tidak menumbuhkan rasa anak itu lebih cepat siap, lebih mandiri, lebih tanggung jawab. Ternyata bukan itu arti reward di anak itu. Dia mendapatkan kesenangan untuk mendapatkan apa yang dikasih guru. Menurut saya seperti itu. Jadi saya berubah lagi pikiran, apa yang bisa saya lakukan buat anak-anak saya atau memberikan penghargaan buat anak-anak didik saya. Jadinya jadi timbul masalah lagi gitu loh, Pak Budi. Oke, terima kasih Ibu Jumi. Ini pertanyaan luar biasa nih, Pak Budi. Dan saya jawab, saya pernah lagi. Oke, gini Pak Bu Jumi. Memang saya pun sering melakukan itu, Bu Jumi. Sebelumnya itu, sampai pun sekarang ya juga reward itu. Jadi untuk berjalannya waktu, silahkan Bu Jumi. Kalau bagi saya, itu memang salah satu membangkitkan motivasi terhadap siswa. Tapi itu jangan jadikan secara terus menerus. Nah, ini tidak membentuk karakter anak yang bagus. Nah, mungkin Bu Jumi nanti bisa membuat keyakinan kelas itu buat kesepakatan seperti apa ya. Jadi itu Ibu Jumi tidak bisa kita langsung tidak memberikan itu, tidak. Tapi saya ini proses namanya. Proses. Kalau sebagai saya proses. Sama gini Bu Jumi. Ada seorang guru kelas masuk ke kelas, anaknya tenang gitu ya. Pas gurunya berangkat, nggak ada gurunya, ribut luar biasa. Atau ganti dengan guru lain, ribut luar biasa. Ini apa terjadi? Ini anak tidak mempunyai kesadaran untuk membuat kelas itu tertib. Kenapa? Dia takut sama ibu gurunya sebetulnya. Ibu gurunya kejam. Lihat mukanya saja
udah anaknya ya. Nah ini tidak membentuk karakter anak yang bagus. Nah inilah caranya yang kita harus terapkan, yang saya tampilkan tadi di depan, yaitu ada 5 kontrol, restitusi ada 6, itu yang harus kita kuasai. Nah untuk menguasai itu kita harus berjalan dengan proses tahap bertahap, karena kita itu mempunyai kekuatan, Bu Yume, kekuatan dalam diri dan kekuatan luar diri kita. Itu yang harus kita gunakan untuk menciptakan budaya positif untuk sekolah kita. Mungkin Pak Budi bisa nambah. Benar Bu, yang pendidikan itu proses, jadi memang kita tidak bisa, sebenarnya apa yang dilakukan ibu itu sudah benar, cuman tidak semestinya setiap kegiatan itu harus diberikan reward gitu, sehingga anak tidak semata-mata berharap reward dan reward. Itu saja sih Bu tambahan dari saya. Tapi yang jelas kalau seandainya ada salah kata mungkin dari awal saya sampaikan, saya mohon maaf Bapak Ibu. Karena kami juga masih belajar, kami juga masih baru proses sekitar 2 bulan, masih ada 7 bulan lagi. Kalau hamil itu baru apa Ibu? 2 bulan, 9 bulan melahirkan kan? Baru janin ya? Baru janin. Belum kelihatan hasilnya. Mungkin itu ujungnya. Ada lagi Bapak Ibu, Pak Faizul yang menjadi keresahan? Sampaikan semua itu teori, dan teori itu tidak ada yang mutlak kebenaran. Semua bisa dikritik. Itu yang harus kita bangun dulu. Jangan seolah-olah teori itu suatu kitab suci yang pasti kebenarannya, yang tidak boleh disalahkan. Itu yang kita bangun kalau kita mau bicara ilmiah. Artinya kita tidak berdebat, artinya kita berbicara sesuai dengan data dan fakta secara ilmiah. Seperti contoh tadi, ini kan sebenarnya teori. Teorinya kan teori psikologis sebenarnya, teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivistik, teori humanistik. Dan semuanya itu lahir daripada psikolog di barat sana, di psikolog. Jadi semuanya itu teori, filosofi. Ya, filosofi psikolog. Dan itu sejarahnya ada, kita sudah belajar semua. Maksud saya, jangan seolah-olah seperti kata Bu Jumi itu memberikan apresiasi ataupun hadir ke anak-anak itu seolah-olah merasa bersalah. Jangan merasa bersalah, itu sudah betul itu. Usaha. Itu sudah betul, jangan merasa bersalah. Artinya sesuatu itu namanya seperti dikatakan tadi itu proses. Itu hasil penelitian si A, waktu itu ditemukan itu. Kemudian yang kedua, kalau saya boleh konversi dalam perspektif Islam, manusia itu terlahir ingin dihormati. Dengan kata lain, dia membutuhkan apresiasi. Dengan kata lain, dia membutuhkan motivasi yang dapat merasa dirinya itu dihargai. Harga yang paling tinggi bagi manusia itu adalah kehormatannya. Dia tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh dipanggil, dan semacamnya. Artinya bahwa dasar pemikiran kita sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menghargai siswa, bagaimana bisa menghargai semua. Dasar prinsipnya seperti itu. Sehingga kalau memang cara yang kita bisa lakukan untuk menghargai siswa dengan memberikan dia hadiah, apa salah kalau dia merasa dihargai seperti itu? Permasalahan nanti dengan sebab semata-mata dia diberikan hadiah, dia melakukan itu kan tadi dikatakan proses. Bagaimana kita memberikan sebuah edukasi bahwa anak ini bagaimana tidak hanya berbuat semata-mata karena itu. Saya kembali ke tingkatan yang lebih ke dalam agama, kalau kata orang itu tasawuf. Kalau Imam Ghazali itu mengatakan seseorang dalam beribadah itu macam-macam. Ada sifatnya seperti pebisnis, usaha. Dia kalau nggak ada untungnya, nggak jelas dia nggak mau sholat, nggak mau apa. Saya sholat kalau ada keperluan, dan sholat duha supaya murah rezeki, yaitu seorang pedagang. Dan semacam pada tingkat yang lain lagi, para yang beribadah seperti Buddha. Ditakut-takutin dulu.
baru dia mau berbuat. Nanti kalau kau nggak berbuat ini aja, tapi itu ada, tadi itu benar, tapi itulah tingkatan. Nah sementara yang disampaikan tadi ini itu mungkin tingkatan yang paling tinggi, bagaimana seseorang berbuat tidak mengharapkan apapun atas kesadaran sendiri. Nah, seperti itu. Itu juga sebuah perspektif mungkin dari sisi idealisme dan semacam. Tapi yang saya garis bawahi di sini, jangan sampai ada yang merasa bahwa seolah-olah memberikan hadiah semacam itu merasa bersalah. Itu yang saya inginkan di sini. Kemudian yang pertanyaan, saya bertanya dulu atau di sekolah-sekolah swasta yang saya tahu, dalam menangani masalah di sekolah itu ada BP kalau zaman dulu itu. Kalau dulu di sekolah yang maju, di sekolah swasta itu ada psikolog khusus menangani masalah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ada semacam regulasi ataupun semacam aturan dari pemerintah ke depan bahwa harus di sekolah itu ada semacam BP? Dulu ada itu khusus, ada semacam yang menangani setiap masalah itu. Tapi saya tidak tahu kenapa di beberapa tahun kalau zaman dulu itu ada, tidak ada BP, istilah BP itu tidak ada. Mungkin itu sedikit dulu. Bagaimana lain? Untuk yang terakhir ini mungkin saya bantu menjelaskan ya. Untuk yang terakhir. Enggak usah lah kalau baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pertanyaan terakhir karena kita tahu Pak Budi juga baru dan mohon maaf Ibu, kayaknya Ibu masih ingat ya yang kemarin itu kegiatan. Terus terang kalau untuk berkaitan dengan tadi apakah asesmen ataupun konseling yang berkaitan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, perilaku anak yang seperti itu. Karena terus terang sekolah ini awalnya saya katakan maksudnya SDN 007 Sekupang ini itu diarahkan kita punya visi ke depan untuk menampung ya Bu ya, dan menerima. Bahkan kita seringkali mengikuti kegiatan pelatihan untuk beberapa orang guru, termasuk di sini mungkin Bu Berta yang masih ingat ya Bu Berta ya? Iya Pak. Bu Berta pernah ikut pelatihan anak-anak berkebutuhan khusus ya? Pernah. Bu Jumi mungkin salah satunya yang paling leader lah, yang paling berpengalaman terhadap kegiatan anak-anak berkebutuhan khusus ya, ABK. Nah, juga saya beberapa kali juga sekali ke Tanjung Pinang, mungkin di Kota Batam juga. Ya Pak Ali Rusdin ya Bu ya. Ini masih ingat. Jadi untuk anak-anak bukan hanya berkebutuhan khusus tadi bersifat fisikis atau bahkan yang non fisikis juga kita tampung ya Bu ya. Contoh yang mungkin yang agak sedikit itu mungkin dulu zaman dulu Bu Neng masih ingat ya si Nadia ya. Ingat ada anak yang namanya Nadia. Ada. Itu luar biasa. Agak lipai-lipai. Udah tangannya ngelepai-lepai kayak gini, pokoknya tepiat lah, melintir lah gimana. Itu selalu kena bully. Bahkan si Ririn ya. Ririn atau Erin ya namanya itu ya. Termasuk suci hati lah segala macam itu ya, putri segala macam. Nah itu Pak Faizun. Jadi pengalaman kami seperti itu. Jadi pada intinya sekolah ini wajib menerima anak dalam kondisi apapun ya Bu ya. Seperti itu. Asalkan yang penting data lengkap, tidak ada istilahnya lagi anak datang ke sini kau pandai baca, tidak. Pokoknya harus terima selagi usianya dari mulai 6 sampai dengan 7 tahun ya Bu ya. Seperti itu. Nah ini yang memang agak menyulitkan di 07. Kan gitu Pak Rusli masih ingat ya dulu ya. Sekolah itu sekolah inklusi, tapi kita tidak punya SK. Betul. Dari seperti itu. Pak Muslim kan pernah Ibu minta, Pak Muslim tak mau, malahan Pak Muslim itu marah sama Ibu. Kok diterima anak seperti itu Pak? Kita tidak boleh, tidak ada undang-undangnya. Iya, betul. Makanya sekolah-sekolah Sekupang bilang diarah terus ke kita anak-anak yang bermasalah. Sementara semua sekolah wajib menerima kecuali betul-betul anak itu buta, peka,
gitu. Baru kita arahkan ke SLB. Ya, Kita tidak pernah menolak yang ada Oka ya Bu ya. Ya, Oka kan seperti itu. Oka itu bagaimana? Heeh. Oh ya, kasih soal berapa aja muntah-muntah. Butuh kerja keras. Alhamdulillah semakin hari semakin orang tua mengerti, kita arahkan juga ke anak-anak masyarakat, kita arahkan ke SLB, ke Kartini. Jadi, termasuklah ponaan Pak Tommy, Iya, kakaknya yang si Rauf. si Rauf. Rauf itu. Anaknya pintar, Anaknya pintar. pintar itu. Secara intelektual bagus. Ya, kan nilai akademis bagus. Cuma secara fisikis Bu ya. Nah. Jadi Alhamdulillah untuk sampai sekarang kayaknya udah kurang, tak ada lagi ya. bagus. Itu Bagus. khusus makan Juni itu Jadi guru luar biasa. dari kelas 1 dia sampai mungkin ada yang guru bilang Juni Nah, selalu. Juni itulah yang mau mengatasi dikumpulkan satu kelas gitu. Namanya harus dikumpulkan. Iya, karena susah. Kasihan gitu ya. Seharusnya tidak harus, tak boleh. Harusnya digaulkan Jadi Bu, untuk supaya dia menanggapi tidak minder sebetulnya. Ya kalau Tapi dia guru-guru kan belajarnya susah. Tapi guru-gurunya susah untuk Iya. mengatasinya. Iya. Makanya ambil alih sama ujungnya waktu itu. Jadi Pak Faizul tadi untuk menanggapi yang berkaitan dengan asesmen K ataupun istilahnya guru BK, memang kita terus terang di SD ini nggak ada istilahnya guru BK, ya kan? Tidak ada guru-guru seperti itu yang khusus. Tapi kalau ada memang anak yang seperti itu, biasanya kita sarankan untuk menuju ke sekolah Kartini ataupun ke ini Bu ya, maaf, SLB Kartini ataupun ke psikiater ya, ya autis center, biasanya seperti itu. Nah itu Pak Faizul. Dan harap maklum kalau kita di sini menerima anak ya yang seperti itu keadaannya. Apalagi keadaan kita waktu itu Ya, udah Pak, masih 10 tahun kita kan. Sekolah Saya pasti online jelaskan kan. ini. Ya. Online itu kita tidak bisa memilih anaknya. Tuh. Ya, Pak Faizul ya. Artinya kita terus terang di 07 ini udah terkenal lah, udah punya nama untuk khusus. Makanya banyak gurunya juga yang berkebutuhan khusus termasuk saya mungkin. Ya, kita juga sebagai guru ya kalau bisa jangan cuek aja. Itu harapan ibu. Tapi kita gotong royong. Ya. Jangan saling Silakan menyalahkan. Pak Bu. Itu gotong royong itu PDIP. Itu asas dasar rakyat Indonesia itu. Ayo, lanjutkan Bu harapannya Bu tadi Bu. Kasihan untuk kami. Harapan ibu tuh inilah di sini kita ibu bangga karena sekolah kita ini kan ada 2 guru penggerak, sementara sekolah lain masih banyak yang tak lulus kan. Alhamdulillah SD 1 ada 2 orang. Ya ibu berharap ilmu yang ada yang dapat dari penggerak itu bisa disalurkan lanjutkan ke sama guru kita yang lain. Yang lain udah harus bertanya, menerima, jangan kita masa bodoh aja gitu. Jadi dia ketinggalan semakin hari semakin maju. Ibu terus terang kalau ibu kepala sekolah memang masalah IT ya tak bisa gitu kan. Tapi guru-guru alhamdulillah guru SD 07 semua sudah pandai IT. Walaupun merangkak-rangkak macam undang masih minta tolong sama ibu Krisda ini, tapi pelan-pelan ibu perhatikan ibu Men sudah bisa bekerja sendiri, mengisi rapor. Masa kusuk tuh orang semua diperintah ya itu dia sekarang tidak lagi. Artinya ada perubahan. Ada perubahan. Jadi yang ilmu-ilmu yang ada di guru penggerak itu ya dianukan lah. Berbagilah ke guru-guru kita, semoga sekolah kita ini bisa maju gitu. Memang Bu terus terang Bu. Yang kalau gurunya bagus, ibu kita dapat nama juga. Itu guru SD 07 itu bagus guru-gurunya, ibu juga dapat nama juga gitu. Walaupun kepala sekolah tidak bisa gitu. Jadi yang lain juga harus banyak bertanya, menerima ada masukan gitu. Jadi jangan masa bodoh, ada cuek, ada. Kita ini semuanya guru pintar. Jadi kita untuk diri sendiri, tidak mau berbagi. Kadang-kadang kebanyakan orang dapat ilmu untuk pelatihan, penasaran, tapi tak pernah disampaikan lagi ke kita. Nah, kelemahan kita di situ, termasuk ibu Banjar dulu.
bukannya terus pelatihan, tapi tidak ada kontribusinya sama kita gitu. Ada pelatihan itu haruslah disampaikan kepada guru supaya kita tahu, sama-sama tahu. Ibu juga terima kasih. Ibu tidak terkejut juga Pak Menteri Pertanian ini Ibu bilang. Memang udah lama ada cerita-cerita mau ini kan, memberikan ini ilmu karena sudah menjadi guru penggerak. Yang mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini untuk kedepannya mungkin ada ya tes lagi, ikuti. Semua kemarin disuruh ikut guru penggerak, semua takut. Memang berat ya, memang berat. Mulai-mulai. Tapi lama-lama kalau sudah terbiasa, contohnya Pak Budi, sudah terbiasa kan ya Pak Budi. Kita yang belum ya kita usahakan. Itu aja yang dari Ibu, ya dilanjutkan aja lagi. Terima kasih Bu. Yang lain Pak Armo, ada keresahan nggak? Masalah nyanyi kemarin? Aduh. Yang penting kompak aja Pak. Ya kompak kita. Kalau Biasalah dalam satu sekolah itu, kalau BSD 07 ini biasalah tegap nanti baik aja Facebook. Kadang merajuk sama lah kuat-kuatnya kayak gitu. Karena kadang merajuk ini, tapi sudah itu kita tidak ada lah yang sampai tak teguran itu. Ya, macam anak kecil aja kita begini kan. Apalagi kita guru, ibu memang membaca juga, ibu curhat juga sama bapak. Malam tadi masih ngomong sama bapak kan, sampai bapak bilang, Pak, itu karena waktu dipinjami mic itu alat itu bagus mah bisa oke. Itu Pak, kami waktu hari PDM itu mungkin salah mama juga, memang kami tak punya program gitu kan. Jadi kontak aja mereka tuh ini karaoke gitu kan. Memang waktu itu kita memang sebetulnya tak ada belajar waktu acara PDM, tapi tak tahu bagaimana namanya bahasa apa ada yang belajar gitu. Akhirnya ada satu orang guru yang komplain, bilang lah namanya gitu kan, tak usah dipikirkan seperti kalau perlu saya diajak tuh ke karaoke kata bapak gitu. Bapak melihat guru-guru SD 07 itu kompak dari dulunya gitu. Walaupun dari masa Ibu Asima sampai sekarang gitu. Ya biasalah namanya selisih paham itu. Seperti ayah kan diceritakan kakak putus-putus gitu. Itu aja. Ini mungkin terakhir dari saya untuk hari ini. Nanti selanjutnya pertanyaan Pak Yuzul akan lebih diinikan lagi, disampaikan lagi, ada masukan dari Pak Rusli. Kalau dari saya, terakhir yang pertama saya ucapkan terima kasih dan saya sangat bersyukur telah bergabung di SD 07 Sekupang. Jujur memang di awal-awal ketika waktu pas waktu ibu khususnya pertama balik bilang pas saya duduk sini kan perkenalan, masih ingat waktu perkenalan ibu bilang mungkin Pak Budi di sini cuma sebentar aja, terus setahun lagi akan kembali lagi ke SD 005 Sekupang. Di situ alhamdulillah sih bilang. Cuman masuk ke sini terus proses berjalan waktu banyak perubahan. Enak di sini ya. Iya, banyak yang tidak saya jumpai, tidak saya temukan di SD 05 sebelumnya. Unik. Ya, kaget saya dengan situasi di sekolah ini, kok senang kali berdebat ini padahal satu tujuan yang sama nih, apa ini saya bilang. Cuman ya sekarang saya udah mulai menikmati hal itu. Enak juga ya ternyata ya. Seru-seru asik ya. Tapi benar yang Ibu sampaikan bahwa memang kita semua. Tapi di sini saya senang itu semuanya punya kelebihan loh Bapak Ibu. Semuanya punya kelebihan dan yang terpenting kita semua masih punya kemauan. Cuma kita tuh masih ini aja masalahnya itu tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin kita nih tidak tahu nih apa yang mau kita lakukan ya. Visi kita nih itu yang perlu kita tekankan lagi. Sebenarnya modal dasar itu kekuatan pada diri kita,
khususnya di SD 07 itu jauh lebih kuat daripada 005 Sekupang. Saya akui itu. Serius saya. 005 Sekupang itu enggak, 005 Sekupang Bu, itu hebat karena personal, karena oknum, bukan karena kolaborasi. Oknumnya. Iya, ada orang tokoh-tokohnya yang Ada bekerja pentolan, sendiri, pentolan. kantolannya itu yang mati-matian berjuang bagaimana mensukseskan sebuah kegiatan. Sukses akhirnya milik bersama. Nah, tapi di sini dibangun dari nol, kita bersama loh, karena mulainya dengan perdebatan. Mulainya dengan perdebatan, gontok-gontokan, meracu-meracuan, ujungnya tapi kerja sama-sama nih, ini yang saya senang nih. Ini luar biasanya nih. Main badmintonnya ya ada serunya. Makanya saya bersyukur sekali kekompakan luar biasa di SB 07 Sekupang. Alhamdulillah, cuman saya mohon maaf saya belum bisa. Ini masih kebiasaan buruk saya nih, hedon saya, kebiasaan saya, habit saya tuh masih susah untuk ditangkap mungkin. Gak tahu, itu kan saya perbaiki lah. Karena itu sudah ini, ibu ada masukan tidak dari Bu Sri kan? Bu Dina katanya apa? Kan sering kalau selesai kan salam ya sama Pak Budi, ya karena Pak sampaikan Pak itu terus kan, Padahal di dalam kantor cuman Pak Budi itu Dina katanya, dia punya kantor sendiri ya, nggak ada kantor sendiri, kebetulan Pak Bu Sri kantor kami itu kecil, nah duduk pun susah kan, kebetulan ada rumah guru kosong, tempat buku-buku di situlah bergabungnya, ya sebagian berbagi ke sana jadinya kayak gitu kan. Tak ada sebetulnya kalau ruangan besar pasti kita bergabung, tapi karena keadaan sekolah kita mau bergabung Pak Budi tak sendiri, saya bilang gitu, tak ada yang sendiri bergabung lah, ada bapak ada di guru saya tuh Bu Neng, saya bilang aja Bu